Bagaimana jadinya jika zaman es tidak pernah berakhir dan bahkan meluas? Di dunia yang jauh berbeda dari yang kita kenal sekarang, zaman es tidak pernah berakhir. Pemanasan global tidak pernah terjadi secara signifikan. Sebaliknya, bumi memasuki zaman es kedua akibat mungkin gangguan solar atau letusan gunung berapi global yang membuat kutub menyebar ke garis lintang rendah, gurun menjadi tundra, dan populasi manusia stagnan dan tersebar. Kita akan berasumsi dan membayangkan bahwa dunia telah berada dalam zaman es selama 10.000 tahun dan negara-negara modern terbentuk dalam kondisi ini. Selama 10 milenium, bumi tak pernah mencair. Lapisan es menutupi sebagian besar benua utara, pegunungan tropis berselimut salju abadi, dan laut surut hingga membuka dataran purba seperti Sundaland, paparan Sahul, dan Asia Arktik. Negara-negara modern seperti Amerika, Rusia, bahkan Indonesia, dan lain-lain tetap terbentuk bukan di tengah kenyamanan tropis dan revolusi industri seperti dunia kita, tapi di atas fondasi adaptasi, evolusi, dan konflik panjang di tengah beku yang tak kenal musim. Kekuatan global yang bukan lagi soal industri dan ekonomi biasa, tapi adaptasi terhadap dunia es dan megafauna. Dunia barat tidak lagi menjadi poros industri dan kota metropolitan hangat. Sebaliknya, mereka menjadi kerajaan tundra. Mereka tak lagi hidup berdampingan dengan 4 musim, hanya satu, yaitu musim bertahan hidup. Pemanasan global yang tak pernah terjadi dan bumi tetap berada dalam kondisi dingin ekstrim. Kutub membesar, es menyebar, dan suhu global turun hingga 10-15 derajat Celcius. Bukan dunia yang penuh gedung tinggi, bukan kota metropolitan dengan mobil terbang atau robot pintar. Dunia ini telah membeku selama lebih dari 20.000 tahun, dan manusia seperti batu bara kecil yang nyaris padam, terus berjuang di antara es dan waktu. Pembekuan yang terus berlanjut dan meluas ini juga jadi hal besar bagi spesies megafauna dari belahan bumi Eurasia dan Amerika. Mereka terpaksa bermigrasi ke wilayah dekat Khatulistiwa untuk mendapat sedikit kehangatan. Hal ini yang akan menjadikan zona Khatulistiwa, terutama Nusantara, menjadi titik berkumpulnya monster-monster besar dari zaman es dan memicu lonjakan evolusi dari hewan endemik Nusantara. Indonesia yang dikenal dengan hutan tropisnya yang lebat dan panas, kini harus beradaptasi dengan dunia yang lebih dingin dan keras. Zaman es yang terus berlanjut tanpa akhir akan merubah bumi. Suhu global tetap rendah, menciptakan iklim dingin yang mempengaruhi hampir seluruh planet. Kepulauan Indonesia menjadi lebih besar karena permukaan laut jauh lebih rendah. Pulau-pulau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua terhubung jadi satu daratan besar yang disebut Sundaland. Indonesia yang dahulu dikenal dengan iklim tropis yang hangat, kini harus beradaptasi dengan dunia lebih dingin, lebih penuh dengan spesies baru yang masuk dari Eurasia. Permukaan laut akan turun drastis. Pulau-pulau di Indonesia bertaut satu sama lain dengan daratan Asia. Hutan hujan tropis akan menghilang, digantikan padang tundra, hutan konifer, dan savana beku. Pegunungan seperti Merbabu, Sumeru, Lawu, dan Argopuro diselimuti salju abadi. Di Bandung yang terletak di dataran tinggi, dikelilingi pegunungan dan punya banyak sumber panas bumi, akan mengalami transisi dari kota sejuk menjadi kota kutub. Aksi pembumi hangusan kota Bandung oleh pejuang Indonesia untuk mencegah sekutu nikah menguasainya tidak akan pernah terjadi. Alih-alih membakar kota, mempertahankan zona hangat saja pasti sudah mati-matian. Tidak akan ada Bandung lautan api, karena kayu langka, sumber daya terbatas, dan api sangat berharga. Bahkan Eropa tidak akan pernah menjadi kekuatan global seperti sekarang. Negara-negara seperti Belanda, Inggris, Portugal mungkin tidak akan pernah menjelajahi laut secara masif karena laut membeku di musim dingin yang menghambat ekspedisi. Prioritas mereka akan berfokus ke bertahan hidup dan konflik internal, bukan ekspansi. VOC tidak akan pernah masuk ke Indonesia. Hindia Belanda tidak akan pernah terbentuk. Proklamasi tidak diperlukan karena Indonesia tumbuh sebagai negara bebas dari awal. Kolonialisme 350 tahun mungkin digantikan dengan konflik lokal antar kerajaan dan perebutan sumber daya alam. Aktivitas vulkanik masih terjadi dengan muncul zona geotermal sebagai tempat manusia bertahan. Hutan tropis berubah menjadi hutan pinus bersalju, danau glasial, dan padang ilalang es. Kota-kota di Indonesia tak lagi panas dan lembab, sekarang jadi kota berkabut, sering diguyur hujan es, dan malam-malamnya beku. Sungai Ciliwung membeku tiap akhir tahun, membuat sistem air kota terganggu, infrastruktur tropis runtuh, digantikan arsitektur insulasi dingin dan pemanas kota. Tanaman tropis seperti padi, kelapa,
dan kopi gagal tumbuh, digantikan dengan kentang, rai, barley, dan jamur tundra. Ibu kota dipindahkan ke pedalaman Kalimantan dekat pegunungan yang stabil untuk menghindari banjir dan ancaman megafauna. Beberapa laut menjadi dangkal seperti Laut Jawa dan Selat Malaka akan menjadi padang rumput tundra dan rawa yang beku. Tapi karena letaknya di Khatulistiwa, Indonesia jadi zona hangat dan langka seperti oasis tropis di dunia beku. Hal ini yang akan membuat migrasi besar-besaran spesies megafauna dari belahan dunia berkumpul di wilayah Nusantara karena laut surut dan Asia terhubung dengan Nusantara. Megafauna dari Eurasia, bahkan dari Amerika, bermigrasi ke wilayah Nusantara. Spesies serigala mengerikan atau direwolf dari benua Amerika, pemburu megafauna seperti kungkang darat raksasa dan mastodon, mereka hidup di benua Amerika Utara. Tapi karena zaman es yang meluas dan habitat yang semakin membeku, mereka terpaksa bermigrasi ke wilayah Amerika Selatan. Sebagian dari mereka akan bermigrasi ke Eurasia melewati land bridge atau jembatan darat yang menghubungkan Alaska dengan Siberia. Mereka tidak akan berhenti sampai menemukan habitat yang lebih hangat di selatan. Di tengah perjalanan, pertemuan dengan megafauna Eurasia yang juga bermigrasi ke selatan tidak terelakkan. Kawanan mamut bergerak mengikuti hamparan tundra dan padang rumput beku beriringan dengan bison raksasa dan badak berbulu. Migrasi besar ini tidak hanya menggetarkan salju dan es, tapi juga meratakan zona vegetasi di wilayah yang mereka lewati. Beberapa kilometer dari mereka, kucing raksasa Similodon dan cave lion membentuk kawanan kecil, menempuh jalur beku yang sama dengan mamut. Mereka menyusul mangsanya ke selatan. Beberapa dari spesies ini mungkin akan menetap di wilayah yang mereka lewati. Sebagian lagi akan terus berjalan sampai ke oasis beku di Nusantara. Jalur migrasi kawanan besar ini akan melewati rute Mongolia, Tiongkok Selatan, dataran Indochina, Semenanjung Malaya, hingga sampai ke dataran besar Sundaland dan akhirnya meluas ke seluruh Nusantara. Mereka beradaptasi di dataran tinggi pegunungan Indonesia dan savana beku di Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur, memaksa spesies endemik berevolusi atau mereka akan kalah. Direwolf dengan panjang tubuh sekitar 1,5 meter dengan berat 50-80 kg, hampir sama dengan ukuran serigala abu-abu modern, namun dengan perawakannya lebih kekar. Mereka akan hidup di dataran tinggi Sumatera dan Kalimantan, berburu dalam kelompok, menekan populasi rusa dan babi rusa, bahkan mengancam harimau Sumatera. Cave lion dan Similodon, kedua kucing raksasa ini akan menjadi penguasa hutan konifer, savana beku, dan hutan es. Mereka akan bersaing menjadi puncak rantai makanan dan menjadi predator puncak menggeser posisi harimau, di mana mereka terpaksa pindah ke daerah yang lebih ekstrim, hutan-hutan pegunungan yang lebih sempit. Mereka akan menjadi spesies nokturnal dan soliter, hanya keluar di malam paling gelap untuk menghindari pertemuan dengan predator raksasa dari benua Eurasia. Mamut dan badak berbulu akan menetap dan berkeliaran di dataran tundra, savana beku, dan lahan basah, menjadi kompetitor bagi stegodon tropis, kerabat gajah purba yang dahulu memang hidup di Nusantara dan menggeser gajah Sumatera. Untuk bertahan hidup, gajah Sumatera mungkin berevolusi menjadi gajah gunung, mungkin lebih kecil, lebih berbulu, dan hidup di pegunungan tinggi. Bison stepa dengan tinggi lebih dari 2 meter dan beratnya mencapai 900 kg mengisi padang rumput luas bekas hutan tropis, mendorong migrasi spesies herbivora lokal. Buaya dan spesies berdarah dingin lainnya mungkin punah atau mungkin bermigrasi ke daerah panas geotermal seperti sumber air panas alami di Danau Toba atau lereng gunung berapi. Jika cukup waktu evolusi, mungkin muncul subspesies baru dari buaya atau hewan berdarah dingin lainnya dengan ukuran lebih kecil dan berbulu halus berstruktur filamen untuk membantu isolasi dingin, dan mereka mungkin akan tinggal di gua-gua yang hangat. Komodo kemungkinan akan berevolusi menjadikan tubuh mereka lebih besar dan menumbuhkan bulu sisik tipis untuk melindungi diri dari hawa dingin serta berburu dalam kawanan. Dengan begitu, mereka akan ikut andil dalam perebutan mahkota puncak rantai makanan. Orangutan mendapat waktu yang cukup untuk evolusi. Orangutan berubah menjadi bipedal semi-nomadik, pola hidup berpindah-pindah tetapi juga menetap sementara di beberapa tempat dengan bulu lebih tebal, warna lebih gelap untuk menyerap panas, lebih agresif dan sosial, punya sistem kelompok dan sinyal vokal kompleks untuk bertahan dari predator. Dalam dunia di mana zaman es tak pernah surut, Indonesia bukan lagi negeri tropis penuh surya, melainkan rimba es yang liar dan keras, tempat di mana hanya yang terkuat dan paling cerdas yang mampu bertahan. Megafauna raksasa dari utara menancapkan cakar mereka di tanah Nusantara, memicu perlombaan evolusi terbesar dalam sejarah alam kita. Hewan-hewan endemik yang dahulu hanya menghuni hutan hangat dan pulau tropis, kini berevolusi menjadi makhluk baru, tangguh, buas, dan unik. Mereka tak sekedar bertahan, tapi menentang dunia, menandai keberadaan mereka di puncak rantai makanan baru yang penuh persaingan dan darah. Sementara itu,
yaitu manusia, makhluk kecil dengan akal besar, beradaptasi dengan kecerdikan, spiritualitas, dan rasa takut. Di tengah-tengah makhluk raksasa dan alam yang membeku, mereka menulis kisah tentang keberanian, mitos, dan perlawanan.